Kita akan bersama-sama bukakan kitab Mazmur pasalnya yang ke-77. Mazmur pasalnya yang ke-77. Mazmur pasalnya yang ke-77. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Silakan Bapak Ibu sekalian memperhatikan akan Alkitabnya masing-masing. Mazmur pasalnya yang ke-77, demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan kemauan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya ambil pada firman Tuhan hari ini adalah cara menghadapi masa sukar atau cara menghadapi masa sulit. Kita akan perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di antara kita tidak ada yang tidak pernah yang namanya menghadapi masalah. Tidak ada di antara kita yang bebas dari yang namanya kesulitan. Setiap kita pasti mengalami kesulitan, mengalami yang namanya masalah, kesusahan. Mungkin bertanya, enggak Bu, anak kecil-kecil pasti enggak mengalami kesulitan. Mengalami. Coba nanti Bapak Ibu bertanya pada anak-anaknya masih kecil, ngalami enggak kesulitan? Dia belajar merangkak, belajar berjalan, sudah kesandung, lecet. Seperti siapa ini? Akila, dia sekolah mengalami kesulitan untuk belajar membaca. Gimana, mana huruf A, mana huruf D.
ada kesulitan untuk membedakan antara D dengan B. Maka dari itu saya katakan bahwa setiap kita tidak ada yang namanya bebas dari masalah. Dan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita itu tidak pernah tahu kapan datangnya masalah itu di dalam kehidupan kita. Tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa kita akan mengalami kesulitan. Gak ada yang tahu. Dan tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab, oh Lina itu akan menghadapi tantangan itu pada bulan Agustus tahun 2021. Kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Dan kita nggak bisa menebak-nebak kapan masalah itu akan menimpa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kedua B, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, di situ dikatakan, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Jadi, masa sulit, masa sukar, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat, pasti juga ada jalan keluarnya di dalam hidup kita. Walaupun masalah, persoalan, kesusahan itu kita tidak mengetahui waktunya kapan datang di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur pasalnya yang ke-77 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di mana di situ pemazmur mengalami sebuah kesulitan yang sangat hebat. Dan masa itu adalah masa di mana pemazmur membuat dia itu merasakan begitu sesak. Tetapi kita perhatikan di dalam pemazmur tadi, di saat dia menghadapi kesesakan, di saat dia menghadapi kesulitan yang sangat hebat, ada pelajaran-pelajaran yang indah yang kita perlu ambil, yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya pemazmur ini menghadapi dan mengatasi yang namanya kesulitan. Yang pertama, kita perhatikan ayatnya yang kedua. Yang pertama, ayatnya yang kedua, dikatakan di situ, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Resep yang pertama di dalam kita menghadapi akan kesulitan yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ingat, cara yang pertama yang pemazmur lakukan di dalam mengatasi akan masalah itu adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara Bapak Ibu yang seringkali mengalami sulit tidur? Aduh, aku malam ini gak bisa tidur, gelisah aku. Balik sono, balik sini, pindah ke sono, pindah ke sini, gak bisa tidur sampai pagi. Pernah gak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Pernah, sering. Susah tidur mandi kan. Bapak Ibu, biasanya orang yang sulit tidur itu ada banyak faktor ya. Biasanya salah satunya kalau orang sulit tidur itu perutnya lapar. Karena bunyi kerucuk-kerucuk-kerucuk, jadi sulit mau tidur.
Karena nggak enak di sini, perutnya nggak ada apa-apa. Itu salah satu faktornya. Tapi orang nggak bisa tidur itu juga karena pikiran. Pikiran ada yang dipikirin, masalah. Jadi orang mikir, akhirnya stres. Nah, stres ini terus kita pikir. Waktunya tidur nggak bisa juga, masih mikirin itu masalah. Walaupun matanya tutup, tapi otaknya ini terus pikir, gimana ya caranya dihitung, taktik tuh, nanti kalau ke begini pun, nanti kalau aku itu. Ya akhirnya sampai pagi nggak bisa tidur. Nah, nanti supaya gampang tidur belajar sama Pak Pendeta. Pendeta ini paling enak tidur, ya. Walaupun saya bakbuk dia mah, itu enak ya. Karena dia selalu berkata, Tuhan tahu resepnya, dia bisa tidur. Jadi nanti yang masih merasa sulit-sulit datang sama Pak Pendeta, tanya caranya supaya gampang tidur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, itu seringkali kita jadikan momok di dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita punya rasa takut, rasa putus asa, rasa kecewa. Sehingga membuat kehidupan kita senantiasa gelisah. Makan itu nggak enak. Nanti pingin beli itu, ternyata sudah dibeli nggak enak juga. Bukan nggak enak karena nggak ada rasa, tapi karena nggak enak ini pikirannya terus main, mikirin masalah itu terus. Tetapi kita perhatikan pemazmur, masalah ini bukan dijadikan momok, bukan dijadikan untuk dia stres, tetapi masalah ini dijadikan batu pijakan oleh pemazmur untuk berdoa. Perhatikan tadi di ayat yang kedua, aku mau berseru-seru. Katakan, di situ bukan hanya sekali dia kata aku mau berseru kepada Tuhan, tidak. Tapi dikatakan 2 kali, aku mau berseru-seru. Kita lihat di sini, ada sebuah kesungguhan, menunjukkan sebuah keseriusan di dalam sikap iman pemazmur kepada Allah. Jadi dia nggak main-main, dia sungguh-sungguh serius. Dia nggak hanya berkata seperti puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi, atau berkata, ya Tuhan tahu kok masalahku yang terjadi, udah selesai, enggak. Tapi dia sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia berserah diri kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini juga dihadapkan dengan yang namanya sebuah masalah, sebuah kesulitan. Bermacam-macam ragam masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita sedang mengalami, atau saat ini kita mengalami, dan yang sudah terjadi dengan COVID-19. Semua kita pikir takut, mau keluar ya, nanti kalau tertular sama sebelahku gimana? Mau belanja, pegang uang, aduh dari uang juga bisa. Karena kita sudah mendengar orang yang gak kemana-mana saja bisa kena COVID. Apalagi yang keluyuran kayak Bu Pendeta ini, Kosambi Kerawang, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru, gimana ini? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami masa sulit, masa sukar di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam menghadapi masalah yang sulit ini,
jangan pernah kita menyalahkan situasi. Jangan pernah juga kita menyalahkan kondisi. Jangan pernah kita juga menyalahkan pemerintah. Ini gara-gara Pak Jokowi nih. Itu kan yang sering kali kita omong. Presiden kita ini lemot. Orang Jawa sih lembek-lembek, kurang kuat. Nah, sudah kita bawa sukunya, kita bawa orangnya yang ngomongnya pelan-pelan dan lain sebagainya, kita salahkan. Dan jangan pula menyalahkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu jujur dalam hidup kita, saat kita menghadapi kesulitan, itulah yang seringkali kita salahkan. Seperti pengalaman kita di tempat ini, kita nggak bisa ibadah gara-gara itu sih lingkungannya, orangnya begono. Tapi pada siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, tidak boleh menyalahkan situasi, kondisi, kan siapapun, termasuk kita menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama belajar seperti pemazmur untuk menggunakan energi rohani kita untuk berdoa. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan hati kita kepada Allah. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Yesus, yaitu Tuhan kita, pasti mendengar akan seruan doa kita kepadanya. Ingat, Bapak Pendeta sudah pernah sampaikan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Di situ pemazmur katakan apa? Pertolonganku ialah datang dari siapa? Tuhan. Di situ di Mazmur 121 dia juga mengalami sebuah kesulitan. Tetapi pada akhirnya dia berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Maka mari kita bersama-sama belajar seperti pemazmur. Apapun yang sedang atau yang saat ini kita alami, kita letakkan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan jangan lagi ragu. Iman itu titik, nggak pakai koma. Tik, percaya. Selesai. Masalah yang ada dalam hidup kita memang tidak seperti kita membalikkan tangan. Ada yang namanya proses yang harus kita alami. Dalam proses ini kita dituntut untuk setia, tekun, rajin, nggak pernah bosan. Jadi jangan pernah capek. Ya, aku sudah doain itu anakku sudah 5 tahun, tapi masih juga begitu. Stop Tuhan, aku nggak mau lagi berdoa. Ganti yang lain. Jangan, terus berseru. Seperti pemazmur tadi, aku berseru-seru. Jadi jangan pernah capek. Jangan terus berdoa dihitung lah. Aku tadi sudah berdoa 2 kali, 3 kali ya. Kata lagu sekolah minggu apa? Tekun berdoa. Kalau di hidung jemaat ada tekun berdoa, Tuhan jawab. Nah, kalau kita ingin jawaban yang pasti, tekunlah berdoa. Yang kedua, kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Pada hari kesesakanku, aku mencari Tuhan. Jadi yang kedua adalah mencari Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
masa sukar, masa sulit, itu acap kali membuat kita menjadi panik. Kita bingung. Apa sih yang mau aku kerjakan? Apa sih yang mau aku lakukan? Jalan keluar apa yang harus aku kerjakan? Nah, di dalam kepanikan ini seringkali kita salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena orang panik itu pikiran pasti nggak lempeng. Pasti salah. Nah, biasanya orang-orang yang demikian ini, dia akan mencari pertolongannya itu di luar Tuhan. Dia tanya kepada tetangganya, tanya kepada temannya, tanya sama sahabat karibnya, bahkan mungkin sampai pergi ke orang pintar, cari paranormal yang hebat. Mau tak bayar berapa? Oke, yang penting aku keluar dari masalah yang terjadi. Nah, ini biasanya kita menghadapi masalah karena panik tadi, sehingga pikirannya blank, gak tahu kemana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan-kekuatan yang seperti ini tidak akan pernah menolong kita, tidak akan pernah memberikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita lihat di situ. Ada ancaman yang serius ketika kita mengandalkan akan manusia. Perhatikan Yeremia 17. Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuh, jelas firman Tuhan ya, bukan kata Bu Pendeta. Kalau kita cari solusinya itu di luar Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah. Siapa yang mau dikutuk di sini? Ada yang mau? Bu Pendeta nggak bisa ngutuk ya. Bu Pendetanya bisa ngomong jadi kodok, masih nggak bisa berubah ya. Kecuali kalau ditempelin gambar kodok sama Ibu Nabaru. Tapi hati-hati dengan Tuhan. Kenapa pada saat penciptaan Tuhan nggak pakai alat apa-apa, hanya bilang jadilah, jadi. Nggak ada bahannya apa-apa, nggak ada bahan dasarnya apa-apa, hanya dengan ucapannya, hanya dengan firman-Nya. Berbeda kalau kita masak, mau buat kue ada bahan dasarnya. Kita baru bisa bikin bolu karena punya bahan dasar, bahan bakunya ada. Oleh karena itu jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan akan manusia, adanya hanya kecewa. Dan kita lihat pemazmur di dalam menghadapi kesusahan, dia tidak memperkeruh akan sebuah keadaan. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan akan manusia. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Bisa jadi kalau kita dihadapkan dengan sebuah masalah, mungkin kita datang kepada teman kita atau sahabat kita. Iya kalau dapat solusi. Iya kalau kalimat-kalimatnya itu menyemangati kita. Tetapi kalau sudah manas-manasin kita, langsung mekar kita. Oh enak ya, benar kamu ngomong gitu tadi. Jadilah berantem dengan sebelah. Karena sudah dikomporin di sini.
Tapi kalau di sini ngomongnya, udahlah, nggak usah lah, kita akan hidup begini-begini. Ada, nggak jadi berantem sama sana. Makanya paling enak itu kita curhatnya sama Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah saksikan di PRT pada saat kami baru datang dari Jawa. Saya katakan jujur, saya itu iri dengan Bapak. Dia punya kakak, adik dan lain sebagainya. Saya sendiri. Tetapi sepanjang itu dengan keirihan saya nggak mau kalah dengan Bapak. Karena apa? Saya punya Tuhan. Kalau dulu bapak mamanya masih ada, dia nggak terlalu repot, nggak terlalu khawatir. Karena apa? Ada kakaknya yang menjaga, mengawasi, mandiin kalau sakit dan lain sebagainya. Nah di situ saya iri, enak ya punya saudara. Tapi saya nggak punya siapa-siapa, saya sendiri. Nggak punya kakak, nggak punya adik, sehingga saya lihat Bapak, enak ya. Kenapa dulu aku sendiri? Kenapa kok Tuhan nggak kasih aku saudara? Tetapi saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Bapakku nggak sendiri. Pasti ada orang-orang yang Tuhan utus, yang Tuhan suruh untuk memperhatikan Bapakku. Dan memang benar, sebuah kenyataan yang saya hadapi kemarin. Baru kemarin saya tahu. Selama ini saya nggak pernah tahu, hanya dengar nama tapi nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kemarin waktu kami bertemu dengan orang tersebut, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya nangis dan hanya bilang kepada hambanya ini, terima kasih banyak, terima kasih. Hanya itu yang saya buat. Saya bilang sama kedua hambanya ini, saya tahu Bapak Ibu diutus oleh Tuhan untuk menolong bapak saya, menjemput, mengantar ke rumah sakit. Bahkan di saat sakit menemani di rumah. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan itu yang selama ini saya pikirkan, saya serahkan sama Tuhan. Karena apa? Dia punya cucu 2 ini. Kalau saya bilang, kamu temenin sama gembakungnya, enggak. Aku di sini. Mau ngapain di sana? Ya wajar. Anak sekarang, saya aja gak mau balik, apalagi anak saya. Tetapi itu yang terjadi di dalam kehidupan pengalaman saya dengan Tuhan. Ternyata luar biasa pertolongan Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan saya secara pribadi. Anak jauh, tapi Tuhan kirimkan anak yang lain untuk datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mari kita bersama-sama belajar seperti pemazmur. Di saat menghadapi masalah, cari Tuhan. Jangan cari-cari yang lain-lain. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Di situ ceritakan semuanya kepada Tuhan. Dan satu hal, nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya sebagai anak ngirim uang ke Bapak itu nggak bisa tiap bulan sekali karena kondisi kami. Kalau Bapak telepon atau WA, itu WA-nya lengkap ke anaknya, ke menantunya. Tolong Bapak kirim uang untuk berobat, untuk perjalanan, sewa mobil dan lain sebagainya, itu baru minta. Tapi hari-hari situ nggak tahu. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya tanya gimana, dia cerita. Selama pandemi ini, Bapak itu selalu dapat bantuan tiap bulan. Tiap bulan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku katakan lagi kepada Tuhan selain terima kasih. Dan sebelumnya, sebelum ada pandemi,
itu suka juga dapat apa itu namanya beras, kalau di sini beras raskin, dan itu saya pernah coba. Kalau di sana beras raskinnya itu enak, nggak kayak seperti di sini. Bapak Ibu, saya tuh korek Bapak, kok Bapak bisa dimasukkan begitu? Emang mereka nggak tahu kalau Bapak itu pendeta, anaknya pendeta? Tahu? Bahkan sampai saya mau daftarkan Bapak ke BPJS, saya bilang ke Bapak, Bapak dimasukkan aja ke BPJS, nanti kita yang apa namanya, yang bayar. Ternyata pada saat saya bilang gitu, dia datang, dia bilang, aku sudah dapat dari pemerintah. Jadi saya nggak punya tanggungan untuk membayari BPJS, Bapak saya sudah ditanggung pemerintah. Dan itu terbukti pada saat operasi di sini. Waktu di Bayukarta proses, orang kebetulan saya minta tolong wali murid, dia bilang, Bu, Bapak pakai kartu yang dari pemerintah ya? Oh iya kali, saya nggak tahu. Berarti semuanya sudah free. Saya nggak tahu. Makanya dalam hidup saya selalu katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik dan amat baik. Itulah keuntungan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu cari Tuhan, selalu mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kalau saya pikir dengan hasil yang saya dapat, apalagi kalau sudah tanya Bapak, ya uangnya itu udah dipakai ini, udah dibeli, ya sudah, mau ngomong apa? Dipakai pelayanan, untuk kemajuan pelayanan di tempat ini, saya mau protes, nggak bisa. Paling ya sudahlah. Ternyata Tuhan itu luar biasa sediakan. Burung gagak ada di mana-mana, yang akan mengirimkan setiap kebutuhan-keperluan kita. Asal satu, kita terus mencari dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh pemazmur di dalam menghadapi akan kesulitan, di dalam menghadapi masalah. Dia mencari-cari dan mendahulukan Tuhan. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu penuh kasih. Dia punya kuasa. Dan dia sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber berkat di dalam kehidupannya. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Saya tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, siang hari ini. Biarlah setiap kita juga, kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan di dalam hidup kita di zaman sekarang ini, mari kita ambil dan ikuti akan pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh pemazmur, yang sudah kita baca bersama-sama. Selalu berdoa dengan kesungguhan hati dan senantiasa mencari dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saatnya kita akan menempatkan Tuhan pada posisi yang utama, yang nomor satu di dalam kehidupan kita, di dalam segala pergumulan kita. Maka di situ kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Seperti yang Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi nggak usah sandaran sama siapa-siapa ya. Kita pulang dari tempat ini punya satu tekad, aku percaya kepada Tuhan dan Dia harapanku, Dialah andalanku. Karena hanya dengan doa itu letak kekuatan
kita. Mari kita bersama-sama berdoa, dan sebelumnya kita akan sama-sama pujikan dengan berdoa ku hadapi berdoa semua berlalu.